Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcastnya Posi, Fokus Hebat Juara. Oke, untuk podcast kita hari ini akan dibawakan oleh saya sendiri, Kak Robi. Nah, untuk bintang tamu podcast kita hari ini, beliau merupakan salah satu pemenang ataupun juara dari kompetisi kemerdekaan yang berasal dari Sumatera Utara. Siapakah dia? Ini dia, Kak Faiza Ananda. Halo Kak Faiza. Halo Kak. Nah, di sini kita sudah mengundang nih dan menghadirkan bintang tamu kita yang bernama Kak Faiza Ananda. Nah, sebelum kita mulai, bisa dong Kak perkenalkan diri dulu. Perkenalkan diri dari nama, alamat, terus asal sekolah Kakak dari mana nih? Oke, perkenalkan nama saya Faiza Ananda Syahdada Manik. Saya sekolah di SMA swasta Darul Masahan. Saya berasal dari kota Kisaran. Dari Kisaran ya. Oke. Nah, jadi Kak Faiza ini merupakan salah satu pemenang kompetisi kemerdekaan dengan prize score 181. Jadi Kak Faiza ini sebagai peraih medali emas dari Sumatera Utara. Selamat ya Kak Faiza ya. Nah, jadi gimana nih Kak perasaan Kakak nih setelah menjadi juara nih di kompetisi kemerdekaan untuk bidang kebumian Kakak ya? Ya, perasaannya ya pastinya senang lah ya, karena terbayarkan usaha gitu, udah belajar gitu. Selain senang ya, hitungan sebagai latihan lah untuk persiapan KSNP kebumian nanti. Keren nih Kak Faiza nih. Terus tanggapan dari orang tua gimana nih Kak? Setelah tahu Kakak menang nih di juara kompetisi ini, gimana sih Kak? Ya tanggapan udah pasti senang, terus kayak yaudah bangga gitu. Ya ditingkatkan lagi, jangan cepat puas gitu. Pastinya orang tua yang ngedukung lah Kak ya untuk prestasi Kakak ini ya. Nah, sebelumnya Kak Faiza, Kakak ini udah pernah ikut belum kompetisi pos ini? Atau ini baru pertama kali nih ikut kompetisi ini? Udah pernah ikut sih beberapa kali bidang yang sama juga. Ini siapa aja tuh Kak yang pernah Kakak ikut dari pos itu Kak? Kalau kemarin apa ya, kayak KSI kemarin kompetisi Sains Indonesia nggak salah, itu masih ya baru awal-awal, baru belajar lah gitu, tapi masuklah, nggak jelek-jelek amat gitu. Baru kemarin yang advance science olympiad, alhamdulillah nggak nyangka sih dapat emas juga gitu. Baru yang kemarin ya kompetisi kemerdekaan juga alhamdulillah hasilnya baik gitu. Berarti Kak Faiza ini sudah banyak ya mengikuti event-event POSI ataupun kompetisi dari POSI-nya ya Kak. Nah, sebelumnya Kak Faiza ini pertama kali kenal POSI itu dari mana? Apakah dari guru atau dari sosial media atau dari internet gitu Kak? Baru hari itu gimana ya, kemarin saya iseng-iseng gitu ke main Instagram, terus apa nih ada kayak olimpiade gitu, coba ikut gitu. Oh baru tahu ini POSI gitu. Kemarin pun kayak ada live streaming gitu, ya saya lihat aja dulu gitu. Lihat, oh rupanya ada kompetisi, gratis kan, ya udahlah coba ikut aja dulu supaya menang gitu. Lama-lama oh makin banyak nih kompetisinya, ya jadi saya ngikuti aja lah yang saya fokuskan di bidangnya itu gitu. Keren nih Kak Faiza ini. Jadi Kak Faiza ini mengenal POSI ini dari sosial media, dari Instagram kita ya Kak ya. Kemudian Kakak ini nengok live streaming dari kita, coba-coba kompetisi dan akhirnya juara Kak Faiza. Buat tangan lagi lah sekali. Nah, jadi ini Kak dari sekolah tahu nggak nih Kakak ngikuti kompetisi dari POSI ini nggak? Dari sekolah sendiri tahu nggak? Kalau dari sekolah saya kurang tahu, tapi kalau misalnya untuk guru yang saya dekat tahu gitu. Saya sering oh ini ada lomba gitu, sering sharing gitu. Dari gurunya Tapi sendiri. mungkin
Gimana Kak? Mungkin ya guru pada cerita juga sih sebenarnya kan kurang Hmm. tahu gitu kalau saya. Boleh diulangi gimana tadi Kak? Agak macet soalnya. Gimana tadi gurunya gimana tuh? Ya kemungkinan guru-guru di sekolah mungkin juga udah pada tahu kan, soalnya sering sharing-sharing juga gitu, kayak lomba gitu, menang lomba gitu, gitu sih kak. Hmm. Jadi gini Kak, Kakak kan juara nih di bidang kebumian untuk kompetisi kemerdekaan. Nah, jadi untuk mata pelajaran kebumian ini, apakah memang mata pelajaran yang Kakak minati atau memang dari saran dari guru atau gimana ini? Kalau saya pribadi sih lihatnya, oh saya dulu kan nggak tahu kebumian kan, cobalah belajar gitu ilmu baru nih. Nah ya udah saya pelajari aja, saya dalami gitu, saya minimal belajar 2 jam sehari gitu tuh. Ya kalau selain fokus Kaizen kan bisa dipakai untuk lomba-lomba lain gitu, kayak contohnya pusi aja gitu kan. Jadi kayak oh kebumen ini kayaknya asik gini, kalau misalnya kita tekuni pasti bisa menang gitu. Menurut saya gitu sih pribadi. Karena kalau menurut saya pribadi, saya kurang apa namanya, kalau misalkan matematika atau fisika gitu kan, kayak orang semua bisa gitu, kayak udah jago-jago semua, ah coba yang lain lah gitu, kayak bidang yang lain gitu. Karena saya tahu gitu potensi saya di bidang yang lain gitu, kayak nggak terlalu menonjol kak gitu, gitu sih. Jadi Kak Faide ini dia lebih menonjol ke bidang kebumian. Jadi ada memang yang sebagian itu kita semua, apalagi kita kan manusia itu nggak bisa kita menguasai semua bidang. Paling nggak ada yang satu yang memang betul-betul kita kuasai gitu ya. Nah, jadi dari kakak sendiri nih, apa tips dan trik lah kak dari kakak sehingga kakak bisa jadi juara gitu? Boleh dong berbagi kisahnya untuk teman-teman kita gitu kak. Kalau tips dari saya sih, eh, belajarlah, terus belajar. Kayak macam mana pun kalau kita nggak belajar gitu, ya nggak bisa kita kalau ngapain sesuatu gitu. Kayak kita mau nggak apa menang lomba bola, kita kan perlu latihan juga gitu. Itu juga dalam olimpiade gitu kan kak. Kayak banting apalah, banting tulang lah gitu istilahnya, kalau kita ya salah coba lagi gitu, kayak Jangan patut apa namanya, kak. ya benar, kayak nggak usah menyerah lah, kalau capek ya istirahat, nanti lanjut lagi gitu kan. Itu sih tips dari saya. Jadi untuk mencapai segala sesuatu itu memang betul-betul butuh latihan ataupun persiapan yang betul-betul matang ya. Seperti yang contohnya Kak Faiza ini, ketika dia gagal mencoba lagi, ketika dia gagal mencoba lagi sampai akhirnya dia menjadi juara ini. Wah, memang luar biasa sekali ini Kak Faiza ini. Jadi gini Kak, dari kakak sendiri lah, kenapa kakak bisa suka dengan mata pelajaran kebumian lah? Kenapa bisa minat gitu dengan bidang kebumian ini? Kan banyak tuh yang lain, sedangkan yang lain pak ekonomi atau sejarah gitu. Ya karena kayak kalau kita belajar kebumian kan ada banyak materinya tuh, ada astronomi atau biologi atau meteorologi. Ya saya pertama tertarik itu ketika melihat mata pelajaran meteorologi sih, jujur. Karena saya kayak awan-awannya itu kayak unik gitu, kayak oh ada bahas tentang awan gitu. Awan kan nggak cuma satu gitu, kayak banyak bentuknya. Nah dari situ saya mulai tertarik, oh dalami lagi ah, oh rupanya ada tentang benteng-benteng alam. Ah kayaknya seru juga nih, kayak banyak sih gitu, kayak benteng alam sosial atau apa gunung api gitu, dipelajari kompleks kalau di kebumian gitu kan. Saya kayak suka aja, kayak visual pemandangannya kalau belajar kebumian tuh indah sih kalau gitu. Oh, jadi kakak belajar kebumian ini karena merasa unik dengan mata pelajaran ini apa ya? Pelajari tentang infrastruktur alam, tentang alam-alam lah gitu kayak Perpaduan sih kak, perpaduan paduan ya. biologi kimia juga ada gitu sih kak.
Jadi untuk role model dari Kak Faiza ini kalau boleh tahu siapa nih Kak? Yang bisa membuat Kakak jadi semangat nih untuk belajar kebumian nih. Kalau boleh tahu siapa tuh Kak? Ya, kalau saya lihat sebenarnya lihat saingan saya sih Kak. Karena buat saya semangat gitu kayak, oh dia udah mulai belajar duluan nih, saya nggak mau kalah lah gitu. Oh minimal kalau dia udah sampai sini, saya sampai sini gitu. Jadi kayak buat terdorong gitu sih Kak, nggak mau kalah. Walaupun dia udah belajar duluan, kayaknya kita masih bisa gitu ngejar dia, tapi ya butuh waktu sih gitu. Saya lihat saingan saya sih Kak, kalau misalnya mereka hebat-hebat, jadi saya kayak termotivasi sendiri gitu, bukan menjatuhkan gitu. Keren nih Kak Faiza nih. Jadi dia untuk mencapai suatu keberhasilan itu dari perbandingan dari lawan tim lawan, tapi dengan cara yang sehat ya, nggak dengan cara menjatuhkan lawannya ataupun saingan dia gitu. Luar biasa kali Kak Faiza ini. Nah, jadi dari kakak sendiri nih, ataupun ada guru, boleh tahu dong Kak, guru favorit kakak di sekolah siapa nih? Mana tahu nanti kan gurunya nonton nih kan di podcast kita ini kan bisa ya kakak nih kan senang dia gitu kan namanya disebut gitu. Kalau guru favorit sih ya teruntuk Miss Dewi, ya semoga Miss lihat video ini lah gitu. Halo Miss Devi, semoga nonton ya Kak ya, Miss Devi-nya ya di sini ya Kak. Dan senang juga nih kakak, wah anak saya juara nih gitu. Alhamdulillah. Jadi boleh tahu nggak Kak untuk kedepannya apa gitu cita-cita kakak gitu? Cita-cita kakak kedepannya apa gitu? Boleh tahu dong Kak apa tuh? Kalau cita-cita saya dari SD berbeda semua Kak. Tapi kalau misalnya untuk SMA, untuk ke depannya sih saya pengen kerja, kalau nggak di pertambangan ya minimal di perminyakan lah Kak gitu. Teknik Ya, perminyakan. jadi cita-citanya tuh memang ingin kerja di pertambangan dan di perminyakan ya Kak ya. Jadi ini ada pertanyaan lagi nih Kak. Jadi menurut Kak Faiza lah, apalagi di masa pandemi yang sekarang ini kan Kak, kita kan jarang tatap muka ya, apalagi ke sekolah gitu. Bagaimana menurut Kakak sistem pendidikan yang sekarang? Menurut Kakak gimana? Kalau sistem pendidikan sekarang, apalagi pandemi ya saya rasa kurang efektif sih Kak gitu. Karena kurang efektif ya, misalkan kan ada sekolah, nggak semua sekolah gitu kayak punya Zoom meeting gini, kayak di daerah-daerah terpencil lah misal kita ambil gitu, kan nggak mungkin gitu, sedangkan jaringan aja susah gitu ya, mau nggak mau sih gitu, karena kan suatu pandemi gini gitu sih. Karena kurang efektifnya ya, nggak semua anak didik paham, terus kayak guru-guru itu kan kadang cuma ngasih tugas tanpa penjelasan, kan kita nggak tahu sistem sekolahnya gimana gitu. Apalagi nanti ketika kita mau nanya gitu kan susah juga gitu kan, apalagi kan dengan sistem daring ini kita nggak bisa nanya dengan jelas gitu kan, nggak apa yang dijelaskan oleh gurunya gitu. Benar. Jadi menurut Kakak lah Kak, kalau peranan sosial media ini dalam lingkup pendidikan ini gimana Kak? Kalau peranan sih bagus ya, peranannya banyak gitu, kayak share webinar atau lomba-lomba gitu, kayak sosialisasi kan banyak sih. Tapi tergantung ke anaknya masing-masing Kak. Kalau misalnya nggak mau bahas ini ya, semua di sosial media itu udah ada semua sih, kalau udah disediakan gitu materi atau apa gitu, tinggal kitanya aja sih yang mau atau enggak. Peran penting lah. Tapi di sekarang ini kan kita kan bisa belajar dari mana aja ya Kak ya. Bisa dari contohnya dari YouTube tuh banyak tuh memang yang pendidikan ataupun pembelajaran yang kita dapatkan dari YouTube contohnya. Nah, kalau memang kita gunakan, kadang sosial media ini memang ada dampak positif, ada dampak negatifnya ya Kak ya.
Untuk dampak positifnya kalau kita kembangkan untuk pendidikan ini banyak sekali loh ilmu-ilmu yang dikembangkan dari sosial media ini. Memang banyak sekali. Jadi ya kita sebagai orang yang berpendidikan ya pasti tentunya kita lebih menggali ataupun ilmu-ilmu itu lebih dalam lagi dari sosial media itu. Banyak loh kak. Kita belajar itu nggak mesti dari buku. Bukan hanya dari buku ya. Dari buku salah satunya. Bisa juga kita belajar dari media sosial, contohnya YouTube tadi. Bisa juga kita belajar dari Instagram. Kadang kan ada orang buat video gitu. Kita belajar gimana. Karena di salah satunya di YouTube gitu. Itu banyak edukasi ataupun pembelajaran yang kita dapat, apalagi tentang pendidikan sekarang. Jadi mau bicara apa lagi kita kak ya? Oh hobi kakak apa nih kak? Boleh tahu nggak hobi kakak apa nih? Bisa ya? Kalau Kakak apa saya nih? sih jalan-jalan sih kak. Jalan-jalan. Kau jalan-jalannya kemana itu kak? Ke Ya, gunungan atau ke daerah pantai gitu kan? ya ke daerah apalah yang dingin-dingin kayak gunung gitu. Ya. Karena kita pun belajar ini pun kadang pun nggak bisa juga kita paksa otak kita ini untuk belajar. Pasti nanti stres yang ada, kita pun perlu juga hiburan untuk merefresh otak kita kembali ya kak ya. Jadi Kak Faiza ini hobinya traveling ya, sama kak saya juga. Sama. Nanti kapan-kapan mana apa-apa bisa lah kita traveling bareng lah kak ya. Ya, Jadi selama ini kakak udah kemana aja nih kak jalan-jalannya kak? Keluar kota gitu atau keluar negeri gitu kakak? Udah kemana-mana aja nih jalan-jalannya nih kak? kalau jalan-jalan nggak usah jauh-jauh sih, paling ke Siantar atau ke Brastagi gitu ya, dekat-dekat rumah sih aja sih kak, nggak jauh-jauh kali gitu. Penting dapat feel feel travelnya lah gitu. Enak tuh kak, beberapa aja dulu ke Siantar di. Saya pun nanti pengen juga tuh ke daerah sana kan main-main. Kalau di sini kita sama barengan gitu kak. Amin amin, semoga. Jadi dari teman-teman kakak nih di sekolah, ada nggak kak yang mengikuti kompetisi yang sama dengan kakak nih? Kayaknya nggak ada sih kak. Oh jadi dari sekolah perwakilan kakak sendiri lah gitu yang mengikuti kompetisinya kak ya? Alhamdulillah ya kak. Dan alhamdulillahnya kakak juara nih ya kan ya? Luar biasa. Jadi selama masa pandemi ini kegiatan apa aja nih kak yang kakak lakuin di rumah kak? Apakah belajar atau gimana gitu kak? Ya kalau saya agendanya ya bangun pagi gitu, kayak terus daring gitu sampai kelas sampai jam 12 gitu kan. Terus daring ya istirahat kak gitu, baru kayak kalau ada waktu ya belajar tuh KSN lah gitu. Boleh tahu nggak kakak belajar itu di jam berapa ke jam berapa gitu kak? Kalau saya belajar tergantung gimana ya, tergantung enaknya sih kak, kayak jam segini aku rebahan dulu sih gitu, baru nanti jam segini belajar gitu, nggak nentu sih kak, kayak nggak teratur gitu. Tapi setiap kalau misalnya belajar ya saya modelnya yang nggak kayak belajar 2 jam gitu tahan, saya belajar kayak sejam dulu, istirahat dulu, nanti belajar lagi gitu. Saya kayak bertahap gitu sih kak, karena mudah bosan juga sih kalau misalnya lama-lama kali belajar. Jadi intinya kak Faiza ini belajar di waktu luang ya kak ya. Jadi ketika ada kesempatan ada waktu kosong, kak Faiza ini mengisi waktu luangnya itu dengan belajar, luar biasa sekali kak Faiza. Ini kakak kan udah kenal Posi nih, udah tahu Posi. Nah, jadi untuk kakak sendiri udah tahu nggak Posi itu kantornya di mana? Udah tahu nggak kak? Medan Johor sih guys kan. Nanti ada ya kak teman-temannya ya kak ikut kompetisi dari kita ya kak ya. Pantengin terus loh kak IG kita itu selalu tiap minggunya itu pasti banyak tuh kak kompetisi yang baru itu kak.
pastinya. Jadi nanti ada kawan-kawan kakak kan biar rame kan, biar jadi banyak juga saingan kakak tuh. Kalau kita buat kompetisi offline di sekolahnya Kak Faiza gimana nih responnya? Kalau sekolah saya kayak kurang apa sih Kak, kayak kurang minat gitu, olimpiade gitu sih. Kalau di Medan sih nggak apa-apa gitu kan, rame gitu. Saran saya sih di Medan aja buatnya. Oh, jadi kalau kita mengadakan kompetisi offline, tapi di Medan. Jadi Kak Farida ini kita undang untuk ikut kompetisi itu. Gitu. Nanti langsung turun ke Medan ya? Langsung turun ke Medan. Kalau ada ya Kak, amin. Semoga. Nah, jadi ini ada pertanyaan lagi nih Kak. Dari Kak Faiza sendiri ini, kalau boleh tahu Kak Faiza ini kelas berapa ini? Saya sekarang kelas 12. Kelas 12 ya Kak ya. Jadi untuk sekarang ini kakak ngambil jurusan apa nih Kak? Jurusan ke IPA atau IPS? Kakak kan SMA nih. Nah, kakak ngambil ke jurusan IPA atau IPS gitu? Saya jurusan IPA Kak. Jurusan IPA kakak ya? Sama kayak saya dulu ya? Iya, sama loh. Jadi untuk selanjutnya nih Kak, dari kakak sendiri untuk kedepannya kakak mau lanjut ke perguruan tinggi mana nih? Atau ada memang ke tempat perguruan tinggi yang memang kakak betul-betul kakak impikan, atau memang mau kakak kejar, yang memang mau kakak targetkan? Nah itu kakak mau kemana itu Kak? Perguruan tinggi mana tuh? Oh, saya sih Kak ingin ke ITB sih, karena ada fakultas teknik pertambangannya sih Kak. Kalau saya pribadi. Ke ITB ya? Amin. Yang mudah-mudahan tercapai ya Kak ya. Berarti Kak Faiza ini ingin ke ITB dengan mengambil jurusan pertambangan ya Kak ya? Luar biasa. Jadi dari kompetisi kemerdekaan yang kakak ataupun kompetisi dari POS yang pernah kakak ikuti, menarik nggak Kak soal-soal yang diberikan oleh POSI? Terus atau ada saran nggak nih Kak? Saran ataupun masukan dari kakak untuk kompetisi nih? Kalau soal sih menurut saya udah lumayan lah gitu, kayak tinggal saya minta coba soal yang berbasis analisis gitu kan, lebih ke analisis gitu soalnya. Jadi orang nggak gampang ngetik Google gitu kan, soalnya kan ini online kan, ya orang bisa aja gitu ngetik Google atau apa gitu. Karena coba kita kayak modifikasi gitu soalnya Kak, gitu. Saran saya ya modifikasi supaya orang lebih berpikir gitu, lebih menggunakan high order thinking skillnya gitu. Jadi kemampuan berpikir lebih gitu. Saran saya sih gitu, biar makin bagus lah gitu Kak. Ya. Ada nggak Kak nih saran ataupun kritik kakak untuk POSI lah untuk kedepannya gimana nih? Ya semoga kalau dari saya ya semoga POSI semakin bagus gitu, kayak Amin. nyediain kompetisi offline yang kakak bilang tadi gitu. Karena kayak pengen ngerasai aura bersaing gitu sih Kak. Kalau kritik saya, saran saya gitu. Kalau kritik ya yang tadi gitu, kayak soalnya maksudnya ditingkatkan lagi gitu kesulitannya supaya mencegah kecurangan atau kejahatan lah gitu, bisa kayak nyontek gitu atau kerjasama. Betul Kak. Maksudnya biar meminimalisir gitu, mencegah gitu, supaya orang nggak berbuat curang gitu. Oke, jadi saran dari Kak Faiza ini, Kak Faiza ingin diadakan kompetisi offline sehingga meminimalisir kecurangan ya Kak ya. Karena kan kalau kita online ini kan bisa aja kita di sampingnya kita lihat HP gitu kan. Karena kalau misalnya offline gitu kan kita kan bisa itu harus langsung berhadapan langsung. Mana bisa itu kan harus nulis tuh kan. Harus nulis tanpa menggunakan HP. Kalau kayak gitu ya memang betul-betul real nggak ada kompetisi gitu. Jadi kayak gitu saran dan kritik dari Kak Faiza. Tepuk tangan dulu loh untuk kita. Nah, untuk selanjutnya Kak,
Kita ini ada nih yel-yel dari Posi nih. Sebelum penutupan ada, kita dari Posi sendiri ini ada yel-yel dari Posi. Jadi nanti ketika kakak bilang Posi, kakak jawabnya fokus, hebat, juara. Gitu ya kak ya, bisa? Oke, kita tes dulu ya kak ya. Ini kakak sendiri yang ngomong nih. Dari kakak bilang Posi, dari nanti Kak Faiza nanti jawab fokus, hebat, juara. Gitu ya kak ya. Oke, Posi. Fokus, hebat, juara. Oke. Oke. Sekali lagi ya kak ya, kita sama-sama ya. Oke. Posi. Fokus, hebat, dan juara. Oke, Kak Faiza, makasih Kak Faiza ya podcast untuk hari ini. Mohon maaf kakak bila ada salah-salah kata ataupun penyampaian yang kurang berkenan di hati kakak, kakak mohon maaf ya kak ya. Ya untuk di lain kesempatan mudah-mudahan dari kami ataupun dari tim Posi mungkin bisa main-main ke sana, ke sekolah kakak ya kak. Mungkin kita ngadain kompetisi offline langsung di sekolah kakak gitu. Oke, sekian dulu untuk podcast kita hari ini. Kita akan bertemu lagi di podcast-podcast selanjutnya dengan keseruan dan informasi menarik lainnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifin loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dan informasi terupdate dari Posi. Posi, fokus, hebat, juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.